Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a huda. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa Kajen Giri Kebumas Gresik yang saya hormati, saya diberi tugas oleh Takmir Masjid At-Taqwa Kajen Giri menyampaikan materi sedekah dalam situasi sulit. Saya ingin menjelaskan dulu atau saya awali penjelasannya tentang pengertian sedekah. Sedekah ini kalau kita ingin mudah memahaminya, ya kita definisikan al-atiyatu ila ghairi taqarruban ilallahi ta'ala, atau al-atiyatu ila ghairi ibtigha'a mardhatillah. Jadi intinya suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain tapi tujuannya untuk mencari ridhonya Allah. Itu gampangnya begitu cara memahami apa yang dimaksud dengan sedekah itu. Bapak Ibu sekalian, para ulama membagi sedekah itu ada yang disebut dengan sedekah maliyah, pemberian dalam bentuk materi, dan ada sedekah maknawiyah, pemberian yang bersifat non materi. Nah, pemberian yang bersifat materi itu contohnya memberi uang, memberi bantuan berupa uang, atau memberi bantuan, memberi sedekah dalam bentuk makanan, atau bersedekah dalam bentuk pemberian pakaian. Ada juga sedekah itu bentuknya memberikan obat-obatan. Kita lihat kalau kita lagi ada bencana, kalau ada bencana alam, itu orang berbondong-bondong bersedekah dalam bentuk apa saja yang bersifat materi. Ya, ada yang mengirim uang lewat rekening bantuan sosial, ada yang mengirim sembako, ada yang mengirim pakaian, dan ada yang mengirim obat-obatan. Itu semua termasuk sedekah maliyah yang nilainya sangat utama di sisi Allah jika memang motivasinya diniatkan untuk mencari ridhonya Allah. Allah dan Rasulnya menjelaskan kalau kita bersedekah maliyah itu yang memiliki keutamaan itu diberikan kepada siapa? Di antaranya dalam Al-Quran disebutkan, atau dalam hadis juga disebutkan, sedekah yang nilainya utama itu diberikan kepada keluarga. Jadi kalau kita punya anak-anak, maka yang paling utama sedekah itu kita berikan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita, yang masuk dalam kategori keluarga kita.
Rasulullah pernah menjelaskan arba'atu dananir, ada empat kelompok dinar, ya. Dinarun a'taitahu miskinan, engkau punya uang. Kalau kita kan rupiah, Rasulullah menyebutnya dinar. Engkau punya uang, lalu engkau berikan kepada orang miskin. Wa dinarun a'taitahu fi raqabah, engkau punya uang, lalu uang itu engkau berikan untuk membebaskan budak. Wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, engkau punya uang dan uang itu engkau sumbangkan untuk dana jihad fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan engkau punya uang, lalu uang itu engkau sedekahkan kepada keluargamu. Rasulullah mengatakan afdhaluha alladzi anfaqtahu ala ahlik, maka yang memiliki keutamaan itu justru yang diberikan kepada keluarga lebih dulu. Dengan demikian, sedekah yang paling utama itu tidak kita salurkan kepada orang lain tapi keluarganya sendiri terlantar. Nah, tidak seperti itu, tapi harus diutamakan keluarga sendiri, jangan sampai terlantar. Baru kemudian Rasulullah menyebut sedekah yang lain yang utama itu adalah sedekah yang diberikan kepada anak yatim, anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Rasulullah bersabda dalam hadis, kafilul yatim lahu aw li ghairi ana wa huwa kahataini fil jannah. Saya dan orang-orang yang menanggung kebutuhan hidup anak yatim itu seperti ini di surga. Nah, Rasulullah wa asyara bis sababati, Rasul memberi isyarat dengan as-sababah, jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Itu dijadikan simbol dekatnya Rasulullah dan orang-orang yang bersedekah, yang sedekahnya itu disalurkan kepada anak-anak yatim. Lalu Rasulullah menjelaskan lagi sedekah kepada tetangga. Tetangga ini dijelaskan dalam Al-Quran, dan Al-Quran membagi tetangga itu ada al-jar dzil qurba, tetangga yang masih keluarga. Jadi kita bertetangga dengan paman, kita bertetangga dengan Pak D, kita bertetangga dengan anak dan menantu kita sendiri. Itu harus lebih diutamakan. Apabila kita bersedekah, itu harus mengingat tetangga yang masih keluarga itu. Lalu setelah itu baru dijelaskan oleh Allah wal jaril junub, baru kemudian tetangga-tetangga samping. Tetangga samping itu dalam kajian ilmu akhlak sosial ya kira-kira 10 rumah sebelah kanan rumah kita, 10 rumah yang sebelah kiri kita, 10 rumah yang sebelah depan kita, atau 10 rumah yang sebelah belakang kita. Itu kalau kita punya hajat lalu ingin bersedekah, maka tetangga kiri kanan yang tidak termasuk hitungan keluarga sendiri itu juga harus diperhatikan. Kemudian ada juga sedekah yang tujuannya untuk jihad fi sabilillah, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi segeralah engkau bergegas-gegas, baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, dan untuk berjihad
Dan berjihad itu membutuhkan logistik, membutuhkan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Maka di dalam jihad itu perlu dana sedekah bi amwalikum, sedekah yang dengan harta, sedekah maliyah. Wa anfusikum, nanti wa anfusikum itu kita bicarakan sedekah yang non materi atau maknawiyah. Dan ada juga yang perlu kita tegaskan lagi, ada yang namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis idza matar rajulu. Ada riwayat yang lain tuh idza matal insan. Ada lagi riwayat yang lain tuh idza mata ibnu Adam. In qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau orang sudah meninggal dunia, terputus amalnya itu kecuali 3 perkara. Yang pertama itu dijelaskan oleh Rasulullah, waladin sholihin yad'u lahu, yaitu anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Ini pahala yang tidak terputus walaupun seseorang telah meninggal dunia. Yang kedua, au shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu kalau tadi itu saya jelaskan ada orang memberi uang, ada orang memberi pakaian, ada orang memberi makanan, ada orang memberi obat-obatan. Biasanya sedekah jariyah itu dalam bentuk tanah. Bahkan ada yang sekaligus tanah, sekaligus bangunan. Misalnya sedekah itu tanah dan bangunan, bangunan gedung pendidikan, bangunan masjid, bangunan rumah sakit yang ada di atas tanah itu. Apakah seseorang itu hanya sedekah tanahnya saja atau bangunan atau kedua-duanya, itu nanti nilainya menjadi sedekah jariyah karena kemanfaatannya itu bersifat jangka panjang untuk kepentingan masyarakat umum. Jadi sangat besar pengaruhnya di dalam mendatangkan pahala bagi si pemberi sedekah itu dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, di luar itu ada yang namanya sedekah maknawiyah, sedekah non materi. Sedekah non materi itu berarti yang tidak dalam bentuk materi, tidak dalam bentuk benda atau barang. Sedekah yang non materi itu dijelaskan oleh Rasulullah, misalnya sabda beliau, likulli tasbihatin sedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah 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 itu adalah pada hakikatnya adalah sedekah. Walikulli tahlilatin sedekah. Setiap membaca la ilaha illallah itu juga sedekah. Walikulli takbiratin sedekah. Setiap baca Allahu Akbar itu juga mengandung nilai pahala sedekah. Begitu juga amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang beramar ma'ruf itu sedekah. Orang yang bernahi mungkar itu juga mengandung nilai sedekah. Bahkan Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya, basmuka ala wajhi akhika sedekah. Senyum kamu kepada saudaramu itu juga sedekah. Karena itu sedekah tidak perlu menunggu kaya. Sebab kita bisa bersedekah secara non materi. Nah, tadi saya sampaikan, saya diberi tugas oleh takmir pakai penjelasan sedekah dalam situasi sulit. Apa yang dimaksud dalam situasi sulit? Yang dimaksud situasi sulit adalah ketika seseorang itu kesulitan di dalam hal materi. Kalau sedekah, apakah sedekah maknawi juga ada kesulitan? Ya ada juga. Tapi kita lihat misalnya sedekah sulit dalam situasi yang bersifat materi. Ya ketika terjadi seperti sekarang wabah corona ini.
Semua orang mengeluh sulit mencari rezeki, mencari penghasilan. Seluruh pekerjaan-pekerjaan itu terasa berat. Banyak orang-orang yang semula lancar dalam melaksanakan pekerjaannya, tapi disuruh lockdown, disuruh tinggal di rumah. Ya kalau orang yang kreatif walaupun tinggal di rumah itu harus tetap produktif, tapi tentu tetap berbeda antara bekerja dalam suasana tidak lockdown dengan suasana lockdown. Mesti lebih sulit dalam keadaan lockdown. Atau kita di Gresik nanti tanggal 28 hari Selasa itu PSBB. Apa itu PSBB itu? Apa PSBB itu? Pembatasan sosial berskala besar. Nah, dalam situasi sulit ini pun, baik sedekah materi maupun non materi, itu kita tetap harus berusaha sedekah. Karena dalam Al-Quran itu ciri-ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra. Mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sarra, dalam keadaan mudah, wadh-dharra, dalam keadaan yang berat, dalam keadaan kaya, sarra, wadh-dharra, dalam keadaan miskin. Nah, mengapa dalam keadaan sulit ini kita masih tetap sedekah? Ya karena itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Nanti di akhirat ketika kita berada dalam masa sulit, sedekah yang kita berikan dalam keadaan sulit itulah yang menjadi penolong kita. Nah, termasuk sedekah maknawi non materi. Itu yang kalau kita itu bernahi mungkar itu juga tidak gampang. Banyak orang bernahi mungkar itu menghadapi kesulitan-kesulitan, tapi kalau orang terus amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang akan mempermudah dirinya di akhirat nanti. Karena itu walaupun dalam keadaan sulit, kita harus tetap berusaha menjadi orang yang senang bersedekah. Lebih-lebih di bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan afdhalu shadaqatin shadaqatu Ramadan. Yang paling utama sedekah itu adalah sedekah Ramadan. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Taqwa, Kajen, Giri yang berbahagia, para pemirsa di rumah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.